warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khilia Aprilia Ilham. Saya mahasiswi dari IAI Syarifuddin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Sejarah logika, 2. Logika itu apa, dan 3. Penalaran induktif dan deduktif. Dan yang pertama, sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales 624 Masehi sampai 548 Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan sebuah rahasia alam semesta, dan akhirnya lahirnya sejarah logika. Dan tokoh-tokoh dalam sejarah logika ialah Thales dan Aristoteles. Yang kedua, logika itu apa? Yaitu sebuah ilmu yang runtun, terorganisir, dan tersusun pengetahuan aktual kepada pengalaman. Contohnya, ilmu alam dan ilmu manusia. Ilmu alam meliputi alam semesta, astronomi, dan biologi. Dan ilmu manusia atau sosial meliputi politik, komunikasi, dan sosiologi. Yang ketiga, penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran dari serangkaian fakta-fakta khusus sebagai mencapai kesimpulan umum. Mayor, jika saya membaca, saya tahu. Jika saya tahu, saya pintar. Minornya, jika saya membaca, saya pintar. Penalaran deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan tertentu. Mayor, semua mahasiswa KPI itu rajin. Hilya adalah mahasiswa KPI. Minornya, Hilya adalah mahasiswa yang rajin. Akal budi manusia. 1. Mengidentifikasi saat kecil atau pengamatan empirik. Setiap perkembangan saat kecil jiwa manusia atau akal budi manusia tidak luput dari kejujuran dan kebenaran dalam hal informasi dan komunikasi kepada seseorang atau di lingkungan sosial. Yang kedua, membandingkan dari pernyataan ke kesimpulan. Jadi dalam konteks pernyataan terdapat satu nilai, yaitu bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Dan jika menjadi sebuah pernyataan yang benar, maka digaris kesimpulan. Kesimpulan yaitu jalan penengah agar segala pernyataan atau segala hal bisa konkret, tepat, dan benar. Yang ketiga, kemampuan masing-masing inteligensi atau ilmu masing-masing. Akal budi ada 2 macam, etika dan estetika. Etika, kita bisa mengetahui di kehidupan sehari-hari, cara seseorang dalam berkomunikasi dan cara seseorang untuk berproses. Namun, dalam 2 hal tersebut seseorang tak luput dalam mengedepankan etika, karena jika kita menerapkan etika ke depannya, maka prosesnya akan semaksimal mungkin. Estetika, kita bisa melihat di lingkungan seseorang cara seseorang bersosialisasi. Banyak yang memiliki kriteria, entah itu dari sifat pemikiran, itulah yang menjadi bahan penyampaiannya. Definisi ialah suatu penyampaian yang disampaikan secara detail, menyimpulkan atau menyakup. Definisinya terbagi menjadi 2 macam, yaitu definisi primer dan sekunder. Definisi primer yang berhubungan dengan angka atau ukuran dengan ilmu alam. Maksudnya dalam definisi primer ini terdapat beberapa angka dan ukuran tentang ilmu alam yang meliputi alam semesta, astronomi, biologi, dan kimia. Dalam konteks ini tidak bisa terhitung dan terukur tentang definisi tersebut. Definisi sekunder berhubungan dengan rasa atau ungkapan-ungkapan secara rasa dan tidak bisa diukur. Maksudnya sebagai berikut. Contohnya, kita berada di desa Argosari dan kita merasakan betapa dinginnya desa itu dengan penuh ungkapan, "Oh, kok sangat dingin sekali." Itulah mengenai konteks sekunder. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.